Selamat datang di Tan Hari Channel. Channel tentang novel-novel yang sedang viral saat ini. Mohon bisa di-like dan subscribe ya. Terima kasih. Sial, gelap sekali. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia tidak dapat menahan diri untuk mengumpat. Wanita itu mendengus dingin dan menatap Chen Ping dengan saksama, seolah ingin melahapnya. Dia masih anak-anak, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jangan ganggu dia. Melihat ini, Bai Yi bergegas mengikuti wanita itu untuk meminta maaf. Bai Yi kemudian menarik Chen Ping ke samping dan berbisik kepadanya, Raja Neraka muda diajak main-main, tetapi hantu-hantu kecil sulit diajak berurusan. Jangan terlibat konflik dengan staf di masa mendatang. Jika mereka melakukannya, mereka akan mempersulitmu, dan kamu mungkin tidak akan pernah bisa keluar dari api penyucian itu. Dipahami, Chen Ping mengangguk. Apa perbedaan antara surga ini dan dunia sekuler? Bahkan para staf perempuan ini memiliki karakter moral yang sama. Dia bersikap sombong dan acuh tak acuh, seolah-olah seseorang berutang uang padanya. Masuklah, hati-hati, jika kamu merasa tidak nyaman, jangan mencoba untuk bersikap berani, segera keluar. Bai Yi memperingatkan Chen Ping, karena dia takut Chen Ping akan memamerkan kekuatannya. Saya mengerti, Chen Ping berkata, lalu berjalan menuju tangga. Ada 180.000 anak tangga, dan tampaknya tidak ada ujungnya. Terutama saat Chen Ping berada di tengahnya, ia merasa seperti berjalan di jalan tak berujung dengan tebing di kedua sisinya. Melihat Chen Ping menaiki tangga, Bai Yi ingin pergi, tetapi kemudian dia berubah pikiran dan berhenti, lalu menunggu Chen Ping di sana. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Chen Ping, dia masih bisa membantu di tempat. Tetapi jika sesuatu terjadi pada Chen Ping, saat Bai Qian tiba di surga, saya khawatir dia bahkan tidak akan mengenalinya sebagai ayahnya. Chen Ping berjalan selangkah demi selangkah. Tangga semacam ini bukanlah tantangan bagi seseorang seperti Chen Ping yang memiliki tubuh kuat dan cukup kuat. Memanjat tangga membutuhkan ketekunan, dan yang paling tidak dimiliki Chen Ping adalah ketekunan. Dia telah sampai sejauh ini dan terus bertahan setiap saat dengan gigih. Ketika Chen Ping akhirnya mencapai pintu masuk gua besar itu, dia menarik napas. Lalu dia mengeluarkan kristal percobaan dan melemparkannya ke dalam gua. Berdengung, saat cahaya putih menyala di dalam gua, Chen Ping merasa seolah-olah dirinya sedang disedot oleh kekuatan lain. Ketika dia membuka matanya, dia mendapati dirinya di tanah tandus. Segala yang ada di sekelilingnya berwarna merah tua, dan ada kerangka di mana-mana. Bahkan ada gerimis di langit. Chen Ping menyentuhnya dengan tangannya dan menemukan bahwa itu bukan hujan, tetapi darah. Sebenarnya itu adalah hujan darah dari langit. Menatap sekeliling, tidak ada tanda-tanda gua sama sekali, seakan-akan saya tiba di dunia lain. Pada saat ini, ekspresi Chen Ping menjadi serius. Tempat sialan ini agak menyeramkan. Chen Ping mulai berlatih teknik pikiran konsentrasi, menyerap energi jahat antara langit dan bumi. Tempat ini dipenuhi dengan sejumlah besar energi jahat, seolah-olah itu adalah neraka. Energi jahat di sekitarnya menyerbu tubuh Chen Ping bagaikan air pasang. Untungnya, teknik konsentrasi Chen Ping dapat memperbaiki semua hal. Tidak peduli aura apapun itu, ia dapat disempurnakan menjadi auranya sendiri. Selain itu, Chen Ping sendiri memiliki darah klan iblis. Setelah sejumlah besar energi jahat memasuki tubuhnya, Chen Ping merasa seluruh tubuhnya penuh kekuatan, dan bahkan kegugupan tadi pun hilang. Ini adalah tempat yang sangat bagus. Chen Ping perlahan-lahan menutup matanya dan mulai mati-matian menyerap energi jahat di sekitarnya. Karena sejumlah besar energi jahat memasuki tubuhnya, wajah Chen Ping menjadi gelap, dan pembuluh darah di tubuhnya mulai membengkak. Wah, meskipun Yin Saki-nya bagus, kamu jangan sampai ceroboh dan berhati-hati, jangan sampai terbawa suasana. Ada banyak roh jahat di tempat ini. Sepertinya telah terjadi perang besar di sini, dan jiwa-jiwa orang mati terkurung di sini dan tidak bisa pergi.
Saat Chen Ping tengah asyik menyerap energi jahat, Raja Iblis Ciun buru-buru mengingatkannya. Tidak masalah. Bagi yang lain, roh-roh jahat ini menakutkan, tetapi bagiku, mereka adalah sumber daya berkualitas tinggi. Chen Ping tersenyum sedikit. Roh-roh jahat ini juga dapat dimurnikan dan diserap, dan energi jahat dalam roh-roh jahat jauh lebih terkonsentrasi daripada energi jahat di dunia. Abnorma. Raja Iblis Scarlet Cloud memutar matanya dan mengabaikannya. Tak lama kemudian, saat energi jahat dari segala penjuru terus mengalir ke tubuh Chen Ping, roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya juga berdatangan ke arah Chen Ping. Hehehehe, roh-roh jahat itu tertawa menakutkan. Di mata mereka, Chen Ping adalah sumber daya terbaik mereka. Selama roh-roh jahat ini menyerap cukup ki dan darah, mereka dapat memulihkan tubuh mereka secara perlahan. Oleh karena itu, siapapun yang memasuki api penyucian menjadi sasaran serangan roh-roh jahat ini. Hanya saja Chen Ping adalah orang yang masuk ke sini pada level terendah, jadi roh-roh jahat ini semakin menyukai Chen Ping. Siapa yang tidak menyukai lawan yang lemah? Tepat ketika roh-roh jahat ini merasa bahwa Chen Ping adalah seorang yang lemah dan dapat melakukan apapun yang mereka inginkan, mata Chen Ping tiba-tiba terbuka. Mata Chen Ping berubah menjadi merah, dan bola matanya tidak terlihat lagi. Sebaliknya, yang ada adalah lautan darah. Chen Ping membuka mulutnya dan tiba-tiba berteriak dengan marah. Ledakan, aura mengerikan keluar dari tubuh Chen Ping. Roh-roh jahat di sekitarnya tidak punya waktu untuk menghindar atau melarikan diri. Mereka langsung ditelan oleh aura, yang kemudian berubah menjadi roh jahat murni. Kali ini, roh-roh jahat itu bahkan telah kehilangan jiwanya dan tidak akan pernah dapat hidup kembali. Pada saat ini, Chen Ping tampaknya dalam keadaan gila, menyerap energi jahat di sekitarnya tanpa ampun. Semua roh jahat yang menyerbu ke arah Chen Ping ditelan oleh aura yang keluar dari tubuh Chen Ping, lalu berubah menjadi roh jahat murni dan diserap oleh Chen Ping. Hal ini berlanjut terus-menerus, dan Chen Ping merasa begitu segar saat itu karena dia tidak perlu khawatir tentang apapun di sini. Di dunia luar, baik di dunia sekuler, dunia surgawi, maupun dunia surga, ketika Chen Ping menggunakan teknik jantung konsentrasi untuk menyerap dan melahap orang lain, dia selalu memiliki beberapa kekhawatiran dan hambatan di dalam hatinya. Namun di sini, Chen Ping sama sekali tidak memiliki kekhawatiran seperti itu. Dia dapat menyerap roh-roh jahat tersebut tanpa pikir panjang, tanpa perlu memikirkan siapa saja roh-roh jahat tersebut di kehidupan sebelumnya. Chen Ping berjalan maju perlahan. Roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arahnya satu demi satu, sekalipun mereka dihancurkan oleh nafas Chen Ping dalam sekejap, masih ada roh jahat yang tak terhitung jumlahnya yang menyerangnya. Roh-roh jahat itu bagaikan nyamuk-nyamuk yang tidak berakal, terus terbang menuju api, tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi tetap saja maju satu demi satu. Sebaliknya, Chen Ping mempraktikkan teknik pikiran konsentrasi dan menuju ke kedalaman api penyucian. Semua energi jahat di sekitarnya diserap oleh Chen Ping, tanpa ada yang terbuang. Pada saat ini, si lalat di mansion Tuan Kota sedikit mengernyit dan menatap cermin perunggu di depannya. Pemandangan di cermin perunggu itu persis dengan pemandangan yang dialami Chen Ping di api penyucian. Siapa orang ini? Si Godfly tampak sedikit terkejut, sebab banyak peserta persidangan yang tidak sesantai Chen Ping. Chen Ping seperti berjalan-jalan di taman belakang, dan dia menyerap semua energi jahat. Apakah dia setan? Mata si lalat pengganggu terbelalak. Meskipun ada beberapa pendeta dari kota lain yang datang ke api penyucian kota Badak untuk diadili, mereka semua berasal dari kota-kota di wilayah suku binatang dan semuanya dari jenis yang sama. Belum pernah ada kultivator dari ras lain yang datang ke sini untuk mengikuti ujian, tetapi sekarang Chen Ping benar dapat menyerap aura jahat ini, yang membuat Godfly bertanya-tanya apakah Chen Ping adalah iblis. Seseorang, bawakan aku informasi tentang orang-orang yang masuk api penyucian hari ini.
Lalat pengganggu itu meneriakkan perintahnya. Seseorang segera pergi untuk mengambil informasi Chen Ping. Dan Chen Ping di api penyucian belum mengetahui apapun dan masih dengan senang hati menyerap energi jahat. Tadinya aku berniat mengikuti ujian itu untuk meningkatkan kemampuan bertarungku, tetapi sekarang aku malah hancur total dan tidak bisa mendapatkan pengalaman sama sekali. Namun, aku berhasil menyerap banyak roh jahat dan kukira alamku akan meningkat lagi. Tepat ketika Chen Ping tengah larut dalam kegembiraan, tiba-tiba aura mengerikan dan kuat menyambarnya. Ledakan-ledakan, Chen Ping terkejut dan langsung terkena aura kuat ini, dan dia langsung terlempar mundur. Tubuh Chen Ping jatuh dengan keras ke tanah, dan dia langsung menyemburkan darah. Sial, siapa yang menyerangku? Chen Ping mengerutkan kening. Dia menyerap energi jahat dengan sangat baik, jadi bagaimana mungkin seseorang tiba-tiba menyerangnya? Karena roh-roh jahat ini tidak mempunyai pikiran, mustahil bagi mereka untuk menyerang Chen Ping secara diam-diam. Chen Ping curiga ada biksu lain di api penyucian ini yang tiba-tiba menyerangnya. Ketika Chen Ping perlahan bangkit, dia tertegun saat melihat pemandangan di depannya. Ekspresi santai di wajahnya tadi telah hilang, digantikan oleh ekspresi serius. Mayat iblis. Raja Iblis Awan Merah sedikit terkejut, sepertinya tempat yang rusak ini agak jahat. Tempat ini benar-benar dapat menghasilkan mayat iblis. Di depan Chen Ping, dia melihat mayat iblis besar berjalan ke arahnya. Mayat itu membusuk di mana-mana dan mengeluarkan bau busuk, banyak tulang putih terlihat di luar. Melihat pemandangan ini, Chen Ping tidak bisa menahan muntah. Itu sungguh menjijikkan. Saat mayat iblis itu berjalan mendekat selangkah demi selangkah, bumi mulai bergetar hebat. Mayat iblis itu tingginya 100 kaki, bagaikan gunung. Tiba di hadapan Chen Ping, mayat iblis itu perlahan menundukkan kepalanya dan menatap Chen Ping dengan sepasang mata tajam. Sebelum Chen Ping bisa bereaksi, dia menamparkan wajah Chen Ping. Tamparan besar ini langsung menutupi area dalam jarak 100 meter di sekitar Chen Ping. Namun, pada saat telapak tangan besar mayat iblis itu jatuh, sosok Chen Ping langsung menghilang. Dengan langkah pengendalian api, Chen Ping dapat bergerak beberapa mil dalam sekejap, jadi dia tidak akan terkena telapak tangan. Saat Chen Ping menghilang, cahaya pedang melesat ke langit dan langsung menuju mayat iblis itu. Ledakan-ledakan, cahaya pedang menebas mayat iblis itu dengan ganas, kemudian gelombang udara yang dahsyat meledak dan langsung menghempaskan Chen Ping. Pada saat yang sama, roh-roh jahat di sekitar hancur menjadi abu. Chen Ping berusaha keras mengendalikan tubuhnya dan jatuh ke tanah. Kemudian dia melihat mayat iblis itu dan mendapati bahwa pedang ini saja tidak dapat membunuhnya. Mayat iblis itu tampak seperti dagingnya telah membusuk dan tulang-tulangnya terbuka. Seharusnya tidak dapat menahan serangannya, tetapi melihat tubuhnya yang compang-camping, ia tidak terbunuh oleh pedang Chen Ping. Datanglah.li. Chen Ping tiba-tiba melompat, lalu mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya lagi. Ledakan. Kali ini, cahaya pedang Chen Ping mengandung api yang tak berujung. Saat cahaya pedang menyentuh mayat iblis, tubuh besar mayat iblis itu langsung terbakar. Mayat iblis itu dilalap api, dan suara gemuruh serta jeritan keluar dari mulutnya. Akhirnya, gedung itu ambruk dalam kobaran api dengan suara ledakan yang keras. Chen Ping jatuh ke tanah dan menatap mayat iblis yang dilalap api di depannya. Dia buru-buru menggunakan teknik pikiran konsentrasi untuk menyerap roh jahat yang keluar dari mayat iblis. Sepertinya api pamungkas lebih efektif terhadap benda-benda ini. Chen Ping mengangkat sudut mulutnya. Sekarang setelah dia menemukan cara untuk menghadapi mayat jahat ini, tidak ada lagi yang perlu ditakutkan. Lalat pengganggu di rumah tuan kota mengerutkan kening ketika dia melihat api tertinggi yang terkandung dalam pedang Chen Ping. Api tertinggi klan iblis. Apakah anak ini benar-benar dari klan iblis? Tangan si Godfly tanpa sadar mengepal.
Jika Chen Ping benar-benar seorang iblis dan berani datang ke api penyucian, si lalat Godfly tidak akan pernah memaafkannya. Bukankah ini seperti menamparkan wajahmu sendiri? Kalau hal ini sampai terbongkar, si Godfly merasa pasti dirinya akan ditertawakan. Chen Ping tidak menyadari bahwa setiap gerakannya sedang diawasi, dan dia tetap melakukan apapun yang dia inginkan. Di api penyucian, lagi pula, tidak ada orang lain yang terlihat di sini, jadi Chen Ping tidak perlu bersembunyi.